Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Christine Raha, mahasiswa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2020. Kali ini saya akan membahas sebuah materi keterampilan membaca yang berjudul Membaca Kreatif. Materi yang pertama yaitu pengertian membaca kreatif. Apa itu membaca kreatif? Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antarbaris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menarik atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Istilah kreatif berarti tidak lanjut setelah seseorang melakukan kegiatan membacanya. Jika seorang membaca lalu berhenti pada saat ini, ia telah menutup bukunya, maka dirinya tidak dikatakan sebagai pembaca kreatif. Sebaliknya, jika setelah membaca, dia melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi peningkatan kehidupan baru, ia dikatakan sebagai pembaca yang kreatif. Dalam membaca kreatif, pembaca dituntut untuk mencermati ide-ide yang dikemukakan penulis, kemudian membanding-bandingkannya. Yang lebih penting pada kegiatan membaca kreatif itu tidak sekedar menangkap makna dan maksud isi bahan bacaan, tetapi juga menerapkan ide-ide atau informasi yang tertuang dalam bacaan di kehidupan sehari-hari, khususnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam diri seorang pembaca kreatif secara otomatis akan tampak sejumlah kemajuan, baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotor. Dengan kata lain, tingkatan membaca pemahaman kreatif lebih tinggi dari membaca pemahaman literal, interpretatif, dan kritis. Selanjutnya, ciri-ciri membaca kreatif. Membaca kreatif memiliki beberapa ciri yang berbeda dari pembaca pemahaman lain. Antara lain, yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti pada saat menutup buku. Artinya, harus ada tindakan lanjutan setelah kegiatan membaca tersebut selesai. Yang kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan yang diperoleh setelah membaca mampu memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Pengetahuan yang diperoleh setelah membaca menambah kematangan sikap, cara berpikir kreatif dan logis, sehingga sikap dan tingkah laku yang dilakukan selalu dipikirkan dengan baik dan tidak sembarangan atau sembrono. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Hasil dari membaca kreatif tidak akan mudah dilupakan dalam waktu yang singkat. Mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Materi selanjutnya yaitu latihan-latihan membaca kreatif. Rangkaian latihan membaca kreatif antara lain keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya, keterampilan membuat resensi buku, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku, keterampilan mengubah buku prosa seperti cerpen atau novel menjadi bentuk naskah, drama atau sandiwara, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, keterampilan melakukan teori celup. Materi selanjutnya yaitu tujuan membaca kreatif. Ada 6 membaca kreatif, yaitu yang pertama, dramatisasi, yang kedua, interpretasi lisan atau musik, yang ketiga, narasi pribadi, yang keempat, ekspresi tulis, yang kelima, ekspresi visual, yang keenam, aneka tujuan. Dramatisasi. Dalam tahapan ini, peserta didik mendramatisasikan tema-tema dari sastra yang kemudian diikatkan dengan pengalaman-pengalaman mereka. Interpretasi lisan atau musik.
Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk membandingkan aneka ragam pengalaman sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Narasi pribadi. Pada tahapan ini, siswa dituntut untuk membaca banyak cerita serta dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata serta gaya bahasanya sendiri. Ekspresi tulis. Para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta diujarkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa-peristiwa tokoh-tokoh, suasana-suasana hati, atau gagasan-gagasan yang diambil dari cerita-cerita aslinya. Dengan demikian, para siswa menciptakan versi mereka sendiri. Ekspresi visual. Tahap pertama kegiatan ini dengan cara memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Aneka tujuan. Tujuan-tujuan ini terbagi atas tingkatan. Yang pertama, tujuan tingkat A sampai C atau kelas 1 sampai sekolah dasar. Yang kedua, tujuan tingkat D sampai E, kelas 3 sampai 4 sekolah dasar. Yang ketiga, tujuan tingkat F sampai G, kelas 5 sampai 6 sekolah dasar. Materi yang terakhir yaitu manfaat membaca kreatif. Manfaat dari membaca pemahaman secara kreatif antara lain, dari membaca, kita dapat menerapkan berbagai pengetahuan baru yang telah kita peroleh untuk mengembangkan karir, meningkatkan kemampuan di dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dapat mempraktik menulis sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam buku. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, wacana tentang cara membuat makanan atau merawat kesehatan tubuh. Terima kasih.